Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Insyaallah ya Bapak Ibu, atas nama daerah kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu memilih daerah Group untuk melayani perjalanan suci Bapak Ibu semuanya. Orang berangkat umroh kadang-kadang suka ditakut-takuti. Kenapa ditakut-takuti? Karena katanya kalau yang suka ngumpul di sini nanti di Mekahnya dipukul. Kalau di situ tukang nyubit, di sana dicubit. Bahkan ada jamaah saya, Bapak Ibu, kerjaannya guru. Kadang-kadang suka jewer murid. Dia takut betul kalau di Mekah nanti dijewer. Mohon maaf Bapak Ibu, ini ternyata Allah tidak pernah bayar kontan dosa manusia. Andaikan Allah bakaran bayar kayak kita, satu dosa langsung dibayar kontan di muka bumi ini, dosa gede-gede, satu dosa, satu bisul aja, saya kira kita bisulan semuanya ya. Tapi yang pasti dengan doktrin ini alhamdulillah jamaah Indonesia tuh paling gampang diatur, paling mudah diatur, alhamdulillah. Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu akan berangkat menuju ke Dubai besok. Insya Allah penerbangan dengan Emirates EK357 yang insya Allah akan terbang pada jam 17.40 sore. Nah, karena berangkat jam 17.40, Bapak-bapak, Ibu-ibu mohon untuk sudah berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta 3 jam sebelum keberangkatan. Jadi kalau terbangnya jam 5-an, maaf, Emirates itu biasanya 1 jam sebelum keberangkatan sudah disuruh masuk. Jadi boarding time-nya bisa jadi sekitar jam 5 sore. Karena itu 3 jam sebelumnya, ya sekitar jam 2, jam 3, jam 2 paling lambat jam 3, Bapak Ibu mohon sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Bapak-bapak silahkan diatur Jumatannya. Karena kalau kita berangkat setelah fajar, makruh tahrim hukumnya kalau kita tidak Jumatan. Tapi kalau seandainya berangkatnya sebelum fajar, tidak apa-apa kita tidak Jumatan. Itu para jamaah imam. Jadi safar menurut para alim ulama yang membolehkan kita itu meninggalkan Jumatan kalau berangkatnya sebelum fajar. Nah, para jamaah imamullah, Bapak Ibu di mana ngumpulnya? Kalau Bapak Ibu nanti sampai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, masuklah Terminal 3. Kalau itu sampai di Terminal 3, Bapak Ibu silakan cari restoran namanya Sate Khas Senayan. Begitu ketemu dengan restoran Sate Khas Senayan, silakan Bapak Ibu kumpul di depannya. Jadi bukan di dalamnya, gitu ya. Di depannya. Bapak Ibu, Emirates ini Bapak Ibu untuk masukin bagasi harus didatangi, harus disaksikan oleh orang yang punya. Karena itu nanti setelah Bapak Ibu kumpul di sana, Bapak Ibu akan dibawa ke terminal, ke tempat memasukkan bagasi. Bapaknya akan melihat bagasi dimasukkan, ibunya akan melihat dimasukkan, baru diberikan boarding pass-nya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu pernah umroh dengan pesawat yang lain, kalau Garuda kita tinggal tunggu boarding aja. Tapi Emirates harus orangnya melihat bagasi itu dibagasikan. Nah, para jemaah rahimahullah, insya Allah jam 17.40 Bapak Ibu akan terbang menuju ke Dubai. 17.40 ini waktu Jakarta belum waktu maghrib.
Maghrib sekarang jam 17.47. Karena itu tolong jangan sholat maghrib dulu. Kenapa saya sampaikan begitu? Begini, karena ada kejadian 17.40 mau masuk pesawat, ada orang sholat. Ditanyalah, kenapa pagi sholat dulu? Ada apa? Sholat apa? Sholat maghrib. Ini waktu Jakarta belum masuk waktu maghrib. Apa kata dia? Anak SD sebelum bel sekolah udah di kelas duluan aja memang. Nah, Bapak Ibu untuk sholat maghrib dan isya tidak usah di atas pesawat. Insya Allah Bapak Ibu akan terbang ke Dubai sekitar 8 jaman. Nah, turun di Dubai insya Allah sekitar jam 10 malam. Waktu isya masih panjang. Jadi silakan jam takhir maghrib dan isyanya nanti di mana? Dubai. Tapi untuk sholat jamaah takhir itu ada syarat. Syaratnya apa? Ayyan wiya fil waqtil awal. Niatnya harus di waktu yang pertama. Jadi begitu masuk waktu maghrib, mungkin sudah terbang, Bapak Ibu silakan niat di hati, saya niat sholat maghribnya nanti di jamaah takhir di waktu isya di Dubai. Sampai di Dubai nanti Bapak Ibu boleh sholat maghrib dulu baru kemudian isya, boleh isya dulu baru kemudian maghrib. Itu para jemaah. Insya Allah Bapak Ibu 8 jam kita akan di atas pesawat. Begitu turun di Dubai nanti Bapak Ibu tolong selalu bersama-sama. Insya Allah yang akan mendampingi Pak Fahmi, insya Allah yang di sebelah kiri saya. Beliau alhamdulillah sering ke Dubai ya Pak Fahmi, gitu kan, tahu kondisi Dubai bagaimana. Tolong selalu bersama-sama. Kenapa sebabnya Bapak Ibu? Bandara Dubai itu gede banget. Jadi kalau gede biasa aja, tapi kalau gede banget berarti luar biasa gede. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, amin ya rabbal alamin. Selamat menuju ke Madinah, ke Masjid ke hotel di Madinah. Tolong perbanyak baca sholawat. Sholawatnya boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, sholawatnya mau pakai Sayyidina boleh, enggak juga enggak masalah. Yang penting Bapak Ibu-ibu jangan ribut berebut Sayyidina. Kenapa sebabnya? Karena ternyata banyak banget sekarang masjid yang ribut cuma gara-gara Sayyidina. Bahkan ada orang yang mau masuk masjid pas mau sholat, ternyata masjidnya dikunci. Nanyalah dia sama tukang ojek, abang, kenapa sih ini masjid gua dikunci? Tukang ojek yang mangkal di masjid jawab, Haji, sengaja ini masjid ditutup. Kenapa? Karena tadi di masjid ada yang berantem. Siapa yang berantem? Itu Pak Haji, kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ribut berantem sama kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Haji, mereka tadi pada berantem, serem lihatnya pada berebut Sayyidina. Untung Pak Haji, saya mah gak pernah sholat. Nah, para jemaah rahimakumullah, begitu sampai di perbatasan kota Madinah Al-Munawwarah, nanti mutawif akan mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Allahumma inna hadza haramu nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal ziyaratana waj'alha wiqayatan wa amanan minan nar. Para jemaah rahimakumullah, setelah Bapak Ibu-ibu membaca doa, silahkan Bapak Ibu-ibu perbanyak baca sholawat. Terus kita baca sholawat sampai kita di hotel Madinah Al-Munawwarah insya Allah. Bapak Ibu-ibu, setelah Bapak Ibu-ibu sampai di hotel di Madinah Al-Munawwarah, Bapak Ibu-ibu nggak usah ngurus koper yang besar. Koper besar insya Allah akan dihandle oleh para panitia insya Allah. Sedangkan koper kecil tolong ambil masing-masing, bawa ke kamarnya masing-masing. Koper kecil, koper besar nggak usah. Bapak Ibu, yang penting di Madinah tidak lain dan tidak bukan ziarah ke kubur baginda Rasulullah SAW.
Nah, ziarah ke kubur Nabi ini Bapak Ibu, ya, itu waktunya bisa jadi berbeda dengan waktu masuk ke Raudhah. Ya. Ziarah ke makam Nabi untuk laki-laki kapanpun juga boleh. Ibu-ibu jamaah makam bisa dari luar masjid kapanpun juga boleh. Nah, yang pasti tolong Bapak, kalau nanti Bapak akan ziarah ke makam Nabi, akan sholat di Masjid Nabawi, tolong pakai baju yang terbagus. Masa dipanggil bupati pakai dasi, kondangan pakai batik paling keren. Giliran ziarah ke makam Nabi, sholat di Masjid Nabawi, pakai kaos oblong. Ada tulisannya lagi di belakang kopi kapal api. Nah, para jemaah rahimakumullah, siapkan diri untuk ziarah ke makam baginda Rasulullah SAW. Khususnya untuk bapak-bapak. Nanti Ustaz akan membawa, dan di depan kubur Nabi cukup ucapkan salam. Salamnya bagaimana? Ikuti Ustaz saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Safwatallah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Ashhadu annaka ya Rasulullah jahadta fillahi haqqa jihadihi wa nasahta al-ummah wa addaita al-amanah wa ballaghta ar-risalah. Allahumma ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilata wa ba'athu maqama mahmuda alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Saya yakin gak ada apa. Para jamaah rahimakumullah, gak usah kecil hati Bapak Ibu, minimal depan kubur Nabi kita ucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab salam kita. Bahkan Nabi katakan, ma min ahadin yusallimu alayya. Tidak ada satu orang pun juga yang mengucapkan salam pada diriku, kata Rasulullah, kecuali Allah izinkan roh Nabi kembali ke jasadnya sampai menjawab salam kita semuanya. Karena itu jemaah rahimakumullah, yakinlah Rasulullah menjawab salam kita. Para jemaah rahimakumullah, setelah kita ucapkan salam depan kubur Nabi, langkah selangkah ada makam Abu Bakar Siddiq. Ucapkan salam, Assalamualaikum ya Abu Bakar. Langkah selangkah lagi ada makam Sayyidina Umar. Karena itu ucapkan salam minimal Assalamualaikum ya Umar. Inilah jemaah rahimakumullah, ziarah ke baginda Rasulullah yang terpenting. Termasuk ziarah ke para sahabatnya, khususnya ada Abu Bakar di samping kubur Nabi dan Umar bin Khattab yang ada di kaki Rasulullah SAW. Setelah ziarah ini, Bapak Ibu silahkan perbanyak ibadah di Masjid Nabawi dan tunggu pengumuman untuk masuk ke Raudhah. Sekarang yang boleh masuk ke Raudhah jamaah hanya yang pakai tasreh. Tasreh itu apa? Surat izin. Ustaz, apakah kita harus ngurus surat izin? Gak usah, nanti NRA yang ngurus. Ustaz, apakah kita harus ngedownload aplikasi? Gak usah, nanti NRA yang ngurus. Ustaz, ya, gimana dong Pak, Bu? Nanti kalau tasrehnya sudah keluar, jam berapa nanti ditentukan waktunya, tolong kumpul tepat waktu. Perempuan waktunya lain dengan waktu laki-laki. Para jamaah rahimakumullah, tolong tepat waktu. Dan maaf kalau tidak kumpul di waktu yang ditentukan, berarti Bapak Ibu tidak punya kesempatan yang lain. Tolong persiapkan. Yang kedua Bapak Ibu, ketika nanti ditentukan waktunya dan Bapak Ibu kumpul, tolong bawa yang namanya pisang. Bapak Ibu,
nanti di paspor Bapak Ibu ada visa. 1 visa Dubai, 2 visa Saudi ataupun visa umroh. Nah, ketika Bapak Ibu masuk ke Raudhah harus bawa visa umroh. Bahkan kadang-kadang visa umroh ini di-scan. Karena itu tolong minimal besok Bapak-bapak sampai bandara, paspor dipegang, buka paspornya, di situ ada visa Dubai, di situ ada visa umroh, minimal foto. Itu para jemaah, simpan di handphone Bapak Ibu. Itu para jemaah Allah yang tidak bawa visa maka tidak bisa masuk. Itu jemaah Allah untuk ke Raudhah. Apa yang dilakukan di Raudhah? Sholat sunnah. Sholat sunnah apa Ustaz? 1 sholat sunnah hajat. Apalagi saat di situ silakan doa. Raudhah ini kata Nabi, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku itu bagaikan taman di antara taman surga. Insya Allah Ta'ala. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya mandi sunnah ihram karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan dilakukan? Hari Kamis depan sebelum zuhur. Zuhur Bapak Ibu berangkat ke masjid. Sebaiknya bapak-bapak sudah pakai baju ihram. Perempuan juga pakai baju ihram. Cuman perempuan mah baju ihramnya lebih sederhana. Perempuan mah baju ihramnya gini pun juga boleh. Yang penting nutup seluruh anggota tubuh. Yang terbuka cuma wajah dan telapak tangan. Ini wajib kelihatan, ini boleh kelihatan. Tapi ini harus tertutup. Kenapa sebabnya? Karena ini aurat. Kalau kebuka ketika tawaf, maka tawafnya tidak sah. Itu jemaah. Nah, para jemaah rahimakumullah, Bapak Ibu-ibu, lalu bagaimana? Silahkan bersihkan badan Bapak Ibu-ibu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau Pak punya wangi-wangian, pakaiin wangi-wangiannya sewangi mungkin ketika mandi. Selesai mandi, pakai baju ihram, berangkat sholat zuhur, sudah dalam pakai baju ihram. Zuhurnya berjamaah dengan imam di Masjid Nabawi. Tapi setelah imam selesai, silahkan bangkit sholat lagi, bangun sholat lagi, sholat asar. Jadi sholat asarnya jamak takdim. Jamak takdim, insya Allah. Nah, para jemaah rahimakumullah, kalau sudah niat umrah ini, larangan-larangan ihram berlaku. Mulai kapan? Niat. Laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala. Pecinya copot. Laki-laki tidak boleh menggunakan sendal yang menutup tumit. Besok ke Mekah pakai sendal. Laki-laki hanya menggunakan 2 helai pakaian. Bawahnya disarungkan, atasnya diselendangkan. Ustaz, saya lihat di Shopee, katanya ada ini celana dalam untuk orang ihram, nggak pakai jahitan. Boleh nggak dipakai? Boleh, tapi bayar dam. Lo kok bayar dam? Karena baju ihram konsepnya 2 helai. Lo pakai itu 3 helai. Laki-laki dan perempuan yang Allah dilarang untuk menggunakan wangi-wangian. Termasuk wangi-wangian sabun, sampo, tisu basah, lip gloss. Apa yang blok-blok? Bukan sunblock, apa tuh? Sunblock. Ustaz, bagaimana kalau minyak angin, minyak kampak, minyak kayu putih, balsam? Oh, itu bukan wangi, tapi bau. Karena itu boleh dipakai? Boleh. Laki-laki boleh, betul-betul boleh. Itu kan bukan wangi ya. Boleh. Kalau minyak borong kan bukan untuk wangi-wangian, Pak. Ya kan? Itu kan minyak wanginya nenek-nenek. Para jemaah rahimakumullah,
perempuan, tidak boleh menggunakan tutup belakang. Laki-laki dan perempuan di hari makwa dilarang potong-potong tanaman, nyambut tanaman, nyambut rambut ataupun bulu-bulu yang lain. Kucak-kucak hidung, kecabut bulu hidungnya, bayar dam. Damnya berapa? 25 real. Satu bulu hidung 25 real. 2 bulu hidung 50 real. Hitung sendiri selanjutnya. Laki-laki dan perempuan dilarang berjumpa. Bahkan kalau terjadi hubungan suami istri sebelum tahallul, maka satu umrahnya batal dan dia harus motong kontak, bukan kambing lagi. Ustaz, kita telat nih dari hotelnya. Waduh, waktu kita cuma 45 menit menuju ke keberangkatan kereta cepat. Berarti Bapak Ibu nggak ke Bilali. Kalau nggak ke Bilali bagaimana? Niatnya di mana? Di kereta. Kapan niatnya? Ketika kereta jalan sekitar 3 menitan atau 5 menitan, itulah tempatnya. Ustaz, saya pelor. Nempel, molor gitu kan. Saya pelor, Ustaz, baru duduk di kereta, udah pulas. Bangun-bangun dari jalanan. Gimana? Balik lagi ke stasiun. Kan nggak bisa, Ustaz. Niat di situ. Cuma motong kambing. Karena itu tolong, kalau nggak dibilali, ketika naik kereta, pas sekitar 5 menitan pas kita naik kereta. Insya Allah kita akan langsung ke hotel yang mau di Mekah. Bapak Ibu turun di stasiun Mekah, akan naik bis. Dari situ insya Allah akan ke hotel di Mekah. Insya Allah. Hotelnya di Mekah, Bapak Ibu insya Allah ada di hotel Hilton Convention. Hilton Convention itu dekat Haram Masjid. Cuman kalau kita pulang dari masjid lumayan aja gitu. Makan pagi, makan siang, makan malam, semuanya di hotel Syah. Nah, Bapak Ibu, malam Jumat besok Bapak Ibu akan laksanakan umroh. Tolong hati-hati karena malam Jumat tuh padat. Ya kan? NRA sebelum Bapak Ibu berrombongan nanti menuju ke Masjidil Haram akan menyiapkan headset. Headset itu apa? Alat bantu dengar. Sehingga ibu bapak gak usah ngalungin buku, ya kan? Terus baca buku sambil jalan kaki nabrak orang, ya kan? Nah, nanti cukup dengerin doanya Ustaz. Kalau doa Ustaz sudah terdengar, Bapak Ibu boleh satu mengaminkan doa. Di sepanjang tawaf ini cukup amin. Dua, matikan headsetnya, doa sendiri. 3, boleh juga ikuti doa Ustaz. Boleh ketika Ustaz doa Allahumma, silahkan ikuti Allahumma. Tapi tolong kalau ngikutin doa Ustaz hati-hati. Kenapa? Karena kejadian kemarin. Ketika rombongan berangkat sekitar 40 orangan, saya mimpin doa, jamaah ikutin doa saya semua. Allahumma, mereka kompak Allahumma. Tiba-tiba pas putaran ketiga tawaf, jempol kaki saya diinjek orang Turki. Orang Turki tinggi gede, injek jempol kaki saya. Pas keinjak, Allahumma, aduh. Itu jamaah di belakang kompak, Allahumma, aduh. Saya tanya Pak Haji, kenapa doanya pakai aduh? Ustaz, kita dengar Ustaz doanya Allahumma, aduh. Siapkan diri kita semuanya, kita akan masuk Masjidil Haram. Bapak, Ibu, maaf, Masjidil Haram sekarang tidak ada rak sendal. Karena itu tolong bawa kantong sendal masing-masing. Kalaupun Bapak Ibu simpan di rak sendal, insya Allah masuknya dari pintu beda, keluarnya pintu beda. Bisa jadi nggak ketemu lagi sendal. Ya. Para jamaah rahmatullah, kita akan melaksanakan rukun umroh yang kedua, yaitu apa? Tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Berapa putaran? 7 putaran. Posisi Ka'bah semana? Sebelah kiri. Karena itu tolong selama tawaf usahakan jangan ngebelakangin Ka'bah. Maaf, ini kadang-kadang zaman sekarang zaman selfie. Baru mulai tawaf Ka'bah dari belakangin, ya kan? Sambil selfie coba. Habis itu bikin status Ka'bah putaran pertama. Astagfirullahaladzim. Yang begini nanti belakang. Tawaf
dimulai dari sudut Hajar Aswad. Maaf kalau ini sudut Hajar Aswad, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita lewati. Ini Hajar Aswad, sebelah sininya lampu hijau. Kira-kira searah, kita cukup istilah angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Kalau kita kecup, bukan kecup dulu baru kita angkat, tapi angkat dulu baru kemudian Bismillahirrahmanirrahim kita kecup. Kalau sama begini, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tawaf ini merupakan titik awal sekaligus titik akhir tawaf. Awalnya dari sudut Hajar Aswad, akhirnya di mana? Sudut Hajar Aswad. Hajar Aswad ini Rasulullah memberikan 3 pilihan, Pak. Boleh cium, kalau enggak sentuh, kalau enggak bisa tangan, boleh pakai tongkat disentuh. Kalau enggak juga bisa, salam dari jauh. Jadi salam dari jauh, insya Allah sama nilainya dengan nyium Hajar Aswad. Tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad, khususnya bagi laki-laki. Kenapa sebenarnya? Karena laki-laki sekarang, Bu, yang boleh tawaf di sekitar Ka'bah hanya laki-laki yang pakai baju ihram. Bisa dibayangkan bapak-bapak pakai baju ihram, desek-desekan nyium Hajar Aswad, tiba-tiba kayak ihramnya ketarik. Insya Allah kiamat sugro di malam gitu kan. Ya kan? Dan juga jangan kejadian sebelum pandemi. Di sebelum pandemi dulu yang namanya tawaf boleh aja pakai baju apapun juga boleh. Nah, ada jamaah, saya jam 12 masuk masjid, tiba-tiba ada jamaah keluar, bapak-bapak dari masjid, bajunya berantakan, kancingnya copot semuanya, apa namanya, sakunya sobek. Saya tanya, bapak dari mana? Habis tawuran? Bukan, dari mana? Habis cium Hajar Aswad. Ustaz, desek-desekan luar biasa. Udah dekat Hajar Aswad, tiba-tiba orang Mesir desek sebelah kiri. Saya pukul perutnya Ustaz, dia mundur ke belakang. Udah dekat kan Ustaz, orang ini desek. Saya sikut kepalanya Ustaz, dia mundur ke belakang. Akhirnya itu Hajar Aswad terbuka. Saya ciumin Ustaz, nikmat betul. Saya komentar, Pak. Hey man, how can you get beauty if the way is not beauty? Tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad yang sunnah, tapi lewat jalur yang haram. Tawaf tidak wajib baca doa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu diam aja ketika tawaf, sah nggak? Sah. Yang penting berapa putaran? 7 putaran. Tapi yang sunnah dibaca tasbih, subhanallah tanpa dulu, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula, wala quwata, illa billah, al-aliyyil azim. 7 putaran sunnahnya baca ini. Kecuali begitu sampai di Hajar Aswad, sampai rukun Yamani, mohon maaf, dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad sudah membaca sapu jagat doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sunnahnya para jemaah. Kalau sudah 7 putaran dan berakhir di mana? Di Hajar Aswad. Bapak Ibu silahkan doa. Doa di mana? Multazam. Ustaz, multazam itu di mana? Bapak lihat Hajar Aswad sampingnya pintu Ka'bah. Antara pintu Ka'bah ke Hajar Aswad itulah yang namanya multazam. Tempat yang paling mustajab untuk doa. Kalau bisa nempel di dinding Ka'bah bagus. Kalau bisa gelantungan di pintu Ka'bah bagus. Kalau nggak bisa mundur ke belakang, yang penting searah. Saya bapak-bapak, ibu-ibu kalau umroh, ya kan, selesai tawaf saya buat jamaah ke Hajar Aswad, ke multazam. Saya pimpin doa. Kalau saya pimpin doa, saya katakan bapak silakan doa masing-masing, ibu silakan doa masing-masing. Saya mundur ke belakang, yakin jamaah doa. Tiba-tiba saya lihat ada bapak-bapak, ada ibu-ibu yang di multazam gak doa. Dia ambil buku dari tasnya, dibuka tuh buku, ditutup. Kalau itu buku diangkat begini.
Yang lain doa khusyuk, betul kelihatan bahkan sampai nangis-nangis. Dia bangga, dia mau begini. Saya tegur ibu itu, Bu, antara pintu Ka'bah ke Hajar Aswad itu multazam namanya, tempat mustajab. Ibu doa, Bu, bukan angkat-angkat buku. Si ibu jawab, Ustaz, maaf, ketika teman saya, saudara saya, tetangga saya tahu bahwa saya berangkat umroh, mereka tuh pada nitip doa yang ditulis di buku ini. Jadi buku ini isinya titipan doa teman saya, saudara saya, tetangga saya. Saya tadi mau baca satu-satu, pusing, Ustaz, desek-desek. Ya udah saya angkat tuh buku, Ustaz sambil ngomong, ya Allah, isi buku ini titipan doa teman saya, saudara saya, tetangga saya. Tolong kok yang baca satu-satu. Jangan dipraktekin besok. Karena saya yakin Bapak Ibu dititipin doa kan, betul kan? Nah, kalau Bapak Ibu dititipin doa, masuk Masjidil Haram, masuk Masjid Nabawi, i'tikaf di situ, baca satu-satu, insya Allah ini amanah. Insya para jamaah Allah, beres baca doa, Bapak Ibu lihat ada maqam Ibrahim. Al-Quran katakan, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan maqam Ibrahim tempat salat. Karena itu silakan sholat di depan maqam Ibrahim, di sekitar maqam Ibrahim. Sholat apa? Sholat sunnah tawaf. Gimana sholat sunnah tawaf tuh? Usolli bareng-bareng. Sunnata tawafi rok'ataini lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat sunnah tawaf karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk di sekitar maqam Ibrahim, sekitar maqam Ibrahim, tempat mustajab. Insya beres itu, Bapak Ibu silahkan ambil air zam-zam. Minumlah air zam-zam. Minum air zam-zam ini kata Nabi 5 syuribarahu, tergantung niat apa kita minumnya. Tapi sunnahnya ngadep kiblat. Doa dulu, habis doa boleh duduk, boleh berdiri. Ya, sunnahnya minumnya tidak tegukan. Bismillahirrahmanirrahim. Haus. 1 2 3. Makruh kalau minumnya kayak begini. Haus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan haus, nyontoin. Nah, beres minum air zam-zam, Bapak Ibu silahkan cari tempat sa'i. Rukun ketiga umroh. Kalau tawaf harus punya wudu, maka sa'i tidak wajib punya wudu. Batal, lanjutkan sa'i. Sa'i dari Safa menuju ke Marwah. Jarak Safa Marwah itu 400 meter. Kalau kalian 7, 2,8. Gimana Ustaz? Saya nggak sanggup jalan kaki. Tidak usah kecil hati. Di Safa banyak yang nawarin jasa dorongan. Yang dorong siapa? Orang Arab. Kalau yang dorong orang Arab, insya Allah dorongnya gak pakai rem. Takut didorong gak pakai rem, naik lantai 2, ada mobil golf, 50 real 1 orang. Insya Allah dia naik. Safa ke Marwah dihitung 1. Marwah ke Safa 2. Safa ke Marwah 3. Marwah ke Safa 4. Safa ke Marwah 5. Marwah ke Safa 6. Safa ke Marwah 7. Jadi satunya di Safa, 7-nya di mana? Di Marwah. Gak ada doa yang wajib dibaca. Bapak mau diem, boleh. Ibu baca Quran, silahkan. Ibu mau ngobrol, boleh. Ketika saya boleh ngobrol, boleh. Sah. Tapi apa nggak ada tempat yang lain mereka? Masa lagi saya ngobrol juga? Itulah yang Allah. Kalau sudah selesai di Marwah 7 putaran, ambil pak gunting rambutnya.
minimal 3 helai. Berapa? Sunnahnya botak. Sunnahnya botak bagi laki-laki. Bagi laki-laki makin banyak rambut yang digunting, makin gede pahalanya. Insya Allah. Kalau sudah gunting rambut Bu, silakan ibu-ibu bapak perbanyak ibadah di Masjidil Haram. Ya kan? Ibadah di Masjidil Haram yang terbaik ada 3. 1, tawaf. Bahkan tawaf ini tahiyatul Masjidil Haram. Kalau masuk Masjidil Haram sunnahnya 2, sholat. Kapanpun sholat di Masjidil Haram boleh. 3, natap Ka'bah. Natap Ka'bah insya Allah akan dapat 20 rakaat. Insya Allah. Bapak ibu-ibu yang rahmatullah, nanti bapak ibu-ibu Jumatan di Masjidil Haram. Insya Allah. Cuma saya ingatkan satu Pak, Bapak di Jakarta ini kalau Jumatan, kalau khotib belum naik mimbar belum ramai itu masjid. Kalau ini dilaksanakan di Masjidil Haram, insya Allah nggak kebagian tempat dalam masjid. Luar masjid udaranya 35 derajat, cukup panas. Jam 10:30 Masjidil Haram tutup. Yang kedua jamaah rahmatullah, ibu-ibu boleh ikut Jumatan. Dan ibu-ibu kalau sudah Jumatan, ibu-ibu tidak usah sholat. Yang ketiga saya ingatkan, di Masjidil Haram suka ada sholat sujud tilawah di rakaat pertama sholat subuh. Jadi sholat subuh, imam rakaat pertama suka membaca surat As-Sajdah. Dan ketika membaca ayat ke-15, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam akan takbir Allahu Akbar, tidak ruku tapi langsung sujud. Habis itu imam bangun lagi meneruskan bacaan. Kenapa sujud langsung? Ini ayat saja. Imam yang membaca sunnah sujud, makmum yang mendengar sunnah sujud. Sayangnya di Indonesia jarang dilaksanakan. Jadi begitu imam takbir Allahu Akbar, nyangkanya jamaah Indonesia itu pada ruku Allahu Akbar. Di kiri kanan orang Arab itu tahu ayat sajadah semuanya. Jadi mereka sujud semuanya. Pas yang lain sujud semuanya dia ruku sendirian, dia bingung lagi ruku. Dia nengok ke kanan, nengok ke kiri. Di sana ada orang Cirebon lagi bingung juga, nengok juga. Akhirnya mata ketemu mata, ngasih kode. Tolong jangan kejadian kayak begini. Imam sujud, makmum wajib sujud. Imam sujud, makmum tidak sujud, batal sholat makmum. Itu jamaah. Insya Allah Sabtu depan Bapak Ibu akan ziarah ke Kota Mekah, akan dibawa ke Mas Arafah, ke Mina, ke Musdalifah, ke tempat haji. Sekaligus yang mau umroh laksanakan umroh yang kedua. Yang mau umroh kalau kita sudah berada di Mekah, maka kita harus keluar Kota Mekah untuk niat. Di mana niatnya? Di Bir Ali, di Ji'rana 26 kilo atau di Tan'im 7 kilo. Yang diantar oleh NLA insya Allah ke Ji'rana sekitar 26 kilo. Umroh yang kedua ini boleh untuk pribadi, boleh untuk mengumrohkan orang lain. Tapi satu niat hanya untuk satu orang. Siapa orang yang mengumrohkan? Boleh siapapun juga. Yang penting orang tersebut sudah tidak bisa datang ke Mekah lagi. Entah karena sudah sepuh atau uzur atau karena sudah meninggal dunia. Satu niat, satu orang. Niatnya bagaimana? Niat saya umroh untuk kakek saya. Kalau untuk bapak, ibu, mah, nggak usah disebutin nama, nggak masalah kalau udah pasti. Tapi kalau sudah kakek, nenek sebutin nama. Karena kakek ada dua, kakek bapak, kakek ibu. Kalau niatnya saya niat umroh untuk kakek saya, itu malaikat masih nungguin kakek yang mana?